Wa idza ru'iyal hilalu bi baldatin walam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqalla min marhalatain wajaba shaumu 'alal kull. Jika hilal terlihat di satu daerah namun tak terlihat di daerah lain, sementara jarak antara kedua daerah itu kurang dari 2 marhalah, maka puasa menjadi wajib bagi semua orang. Maksudnya semua orang yang ada di 2 daerah itu. Wa in kana aktsar kana likulli baldatin hukmuha wala yata'addal wujubu. Jika lebih dari 2 marhalah, maka setiap daerah memiliki hukum sendiri dan kewajiban puasa pun tidak melintasi. Hilal terlihat di satu daerah A, namun tidak terlihat di daerah tetangganya B. Jarak antara daerah A dan daerah B kurang dari 2 marhalah, maka hilal yang terlihat di daerah A itu menjadi dasar telah wajibnya puasa bagi setiap orang yang ada di daerah A maupun daerah B. Jika jarak antara daerah A dan daerah B itu lebih dari 2 marhalah, maka hilal yang terlihat di daerah A menjadi dasar wajibnya puasa untuk orang-orang yang ada di daerah A saja. Kewajiban puasa belum mencapai orang-orang yang ada di daerah B. Ya, jadi patokannya 2 marhalah. Nah, 2 marhalah itu sejauh apa? Ya. Kalau jarak dalam ukuran sekarang itu berapa jauh dia, berapa kilometer? Ini para ulama tidak memiliki kesepakatan tentang jarak persis 2 marhalah itu, karena itu hanya perkiraan begitu. Dalam mazhab Syafi'i misalnya 2 marhalah itu kurang lebih adalah 81 km. Ya. Ada ulama lain mengatakan 2 marhalah itu 2 hari perjalanan. Ya. Ada juga yang berpendapat 2 marhalah itu kurang lebih 82 km. Ada juga yang berpendapat 84 km. Ada yang berpendapat 89 atau 90 km. Ya. Tidak ada kesepakatan. Jadi 2 marhalah itu adalah perkiraan ya. Bukan ukuran jarak persisnya berapa gitu. Itu yang menjadi sebab perbedaannya antara lain. Jadi kewajiban lahiriah pertama dari kita yang akan melaksanakan puasa Ramadan adalah melakukan pengamatan hilal atau mencari tahu posisi hilal. Kewajiban lahiriah yang kedua, asani an-niyatu wala budda likulli lailatin min niyatin mabitatin muayyanatin jazimatin. Kewajiban lahiriah yang kedua yaitu niat. Niat harus ada di setiap malam. Dilakukan di malam hari. Definitif, muayyanah. Definitif itu jelas
puasa apa yang akan dilakukan besok, jazimah dan pasti, tidak boleh ada keraguan di dalam hati. Falau nawa ayyasuma syahra ramadhana dif'atan wahidatan lam yakfihi wa huwa alladhi anaina biqaulina kulla lailatin. Jika seseorang berniat satu kali sekaligus untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka itu tak mencukupi baginya. Inilah yang kami maksud pada ucapan kami setiap malam. Jadi niat puasa Ramadan harus dilakukan setiap malam ya. Tidak bisa niat sekaligus ya. Dalam hati kita berniat, aku berniat menunaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Jadi malam kedua tidak berniat lagi. Ini tidak mencukupi untuk puasa Ramadan. Harus dilakukan setiap malam. Walau nawa bin nahari lam yujzihi sauma ramadana wala saumal fardi illa tatawwu wa huwa alladhi anaina biqaulina mabitatin. Jika seseorang berniat di siang hari, maka itu pun tak mencukupi baginya untuk puasa Ramadan, juga tidak untuk puasa wajib, kecuali puasa sunnah. Inilah yang kami maksud pada ucapan kami dilakukan di malam hari mabitatin. Jadi niat puasa Ramadan harus dilakukan di malam hari. Tidak boleh ba'da subuh kita baru berniat puasa Ramadan. Juga puasa-puasa wajib tidak boleh. Niat harus di malam hari. Misalnya puasa nazar, ya, itu niatnya harus di malam hari. Yang boleh berniat di siang hari itu adalah puasa sunnah. Puasa Senin Kemis misalnya, niatnya boleh. Kita boleh baru berniat pada jam 8 pagi misalnya, selama kita belum makan apa-apa dari sejak fajar terbit. Walau nawasauma mutlaqan awil fardo mutlaqan lam yujzihi hatta yanwi faridatallahi azza wa jalla sauma Ramadan. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa secara mutlak atau puasa wajib secara mutlak, itu pun tak mencukupi baginya hingga ia berniat melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla, yaitu puasa Ramadan. Ini yang disebut muayyanah. Muayyanah itu definitif. Jenis puasanya itu harus terlintas di dalam hati ketika berniat. Ya. Jadi tidak sah puasa kita kalau di malam hari kita berniat aku berniat hendak melaksanakan puasa. Hanya itu saja. Tidak terlintas di dalam hati puasa apa. Juga tidak cukup kalau kita hanya berniat aku esok akan melaksanakan puasa wajib. Ini tidak definitif juga, tidak jelas ini. Walaupun status hukumnya jelas ya. Kita akan melaksanakan puasa wajib. Ini puasa wajib itu banyak. Puasa wajib itu tidak hanya Ramadan, ya. Puasa nazar juga wajib. Ya. Nah ini tidak mencukupi. Jadi kalau kita hendak melaksanakan puasa Ramadan, maka niatnya harus menyebutkan, harus terlintas di dalam hati itu bahwa aku akan berpuasa esok hari
puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baru niat kita menjadi sah dan kita bisa berpuasa. Walau nawa lailatas syakki ayyasuma ghadan in kana min Ramadan lam yujzihi fa innaha laisat jazimatan illa antastanidda niyatuhu ila qauli syahidin adilin. Jika seseorang berniat di malam yang meragukan hal mana ia hendak berpuasa besok, jika besok itu bagian dari Ramadan, maka itu pun tak mencukupi baginya, karena itu bukanlah sesuatu yang pasti. Kecuali niatnya itu bersandar kepada ucapan seorang saksi yang adil. Kita tidak bisa melihat hilal, misalnya. Lalu malamnya kita tetap berniat. Aku berniat besok hendak melaksanakan puasa Ramadan jika besok itu memang benar hari pertama Ramadan. Nah, niat seperti ini nih di dalam hati itu tidak mencukupi. Puasa Ramadan kita menjadi tidak sah. Mengapa? Itu karena niatnya menjadi tidak pasti. Lain halnya jika terlintas dalam hati kita menyandarkan niat kita kepada ucapan seorang saksi yang adil tadi, saksi hilal yang adil yang tadi telah kita bahas. Ya.